Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 2388010021. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan proses perhitungan manual batch progression dari awal sampai menghitung perubahan bobot atau wake update. Jadi video ini saya akan fokus menjelaskan alurnya supaya mudah. Baik, di sini jadi saya itu perhitungan ini menggunakan NIM saya yaitu 2388010021 yang akan isinya itu hanya 2 baris saja. Yang baris pertama itu ada X1 X2 yaitu 23 dan 88, dan ini NIM terakhir saya itu 21 ya. Dengan baris keduanya itu ada 38, 80 dan 10. Baik, kita langsung ke websitenya ya. Namanya itu websitenya itu ini ya, batch progression untuk perhitungan GST. Kita mulai simulasi ya. Ini kita pilih datasheet yaitu data kostum, datasheet kostum. Kita ini ambil 2 baris saja yang kita perlukan, yaitu isinya itu baris pertama itu 0.23 0.2388 kalau nggak salah, 88 dan 21. 88 ini terakhirnya itu 0.21, dan di baris keduanya itu tadi berapa? Coba. Baris keduanya itu 38, 80, 10. Oke. 38 0.80 0.10. Oke. Langsung ke ini jumlah yang tersembunyi itu bebas ya. Kita ambil 3. Di sininya layering rate-nya itu 0.2 dan jumlah effortnya itu 2. Kita klik selanjutnya. Oke. Kita ini pilih random atau acak ya, bebas. Sekarang teman-teman barangkali mau acak ulang nggak apa-apa, kita langsung pilih selanjutnya aja. Nah, jadi ini di sini hasil visualisasinya ya, yang dimana ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer itu tadi data yang kita masukkan itu ada X1 dan X2, dan ini hidden layernya, dan ini outputnya. Oke, kita mulai simulasi. Jadi simulasi ini ada beberapa langkah ya, ada beberapa step. Ini tuh jadi langkah pertama, jadi kita itu ambil data dan bobot saat ini. Jadi langkah pertama itu ambil data input yang mau kita proses, yaitu 2 nilai input X1 dan X2 serta targetnya yaitu 21 ya. Oke, jadi kita ini menampilkan semua bobot awal dan bias, baik dari input ke hidden layer maupun dari hidden layer ke output. Oke, kita ke langkah berikutnya ya. Langkah kedua ini hitung net input hidden layer. Oke, di langkah kedua ini kita menghitung net input untuk tiap neuron ke hidden layer ya. Jadi net input itu jumlah dari perkalian antara bobot dan input yang kemudian ditambah ke bias. Jadi ini adalah tahap nilai tersebut masuk ke fungsi aktivasi. Jadi setiap neuron hidden layer akan menghasilkan satu nilai ke input, yaitu ini hasilnya. Kita ke langkah next berikutnya. Langkah 3 itu hitung output hidden layer atau aktivasi. Jadi setiap net input itu tadi kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi sigmoid. Nah, ini rumus sigmoidnya. Ini rumus sigmoidnya.
Jadi sigmoid itu akan mengubah nilai net input menjadi angka antara 0 dan 1. 0 dan 1. Ya, kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu hitung net output dan prediksi. Jadi setelah mendapatkan output dari hidden layer, jadi kita lanjut ke perhitungan di output layer. Jadi hasilnya itu net output, dan setelah diaplikasikan sigmoid kita mendapatkan nilai prediksi rumus sigmoid. Oke, langkah kelima ya itu hitung error. Nah, jadi ketika diprediksi sudah didapat, jadi kita itu bandingkan dengan nilai target. Nilai error menunjukkan beberapa jauh prediksi model dari target sebenarnya. Jadi semakin kecil error, semakin baik performa modelnya, guys. Lanjut ke langkah ke-6 itu hitung delta output. Jadi langkah berikutnya itu kita menghitung delta output. Jadi delta ini merupakan turunan dari error terhadap output yang juga mempertimbangkan turunan sigmoid. Jadi delta output digunakan untuk menentukan bagaimana bobot di sekitar output layer harus diperbaiki. Step berikutnya itu hitung delta hidden. Jadi setelah mendapatkan output, kita sebarkan kembali error ke hidden layer. Jadi proses ini disebut backpropagation. Delta output dikalikan dengan delta output itu dikalikan dengan bobot yang menuju hidden, dan hasilnya dikalikan lagi dengan turunan sigma hidden layer. Outputnya itu delta ya. Jadi outputnya itu delta. Oke, kita ke nextnya, ke langkah 8 itu hitung perubahan bobot dan bias ya. Hitung perubahan bobot dan bias gradient. Jadi langkah ini kita menghitung perubahan bobot. Perubahan bobot itu diperoleh dari delta yang tadi ya, dikalikan output sebelumnya. Kemudian dikali learning rate. Nah, jadi proses ini dilakukan untuk ke semua bobot. Ada bobot dari hidden ke output, dan ada bobot dari input ke hidden, dan ada bobot seluruh bias. Nah, jadi nilai inilah yang digunakan untuk proses update bobot dan iterasi berikutnya. Nah, kita ke langkah yang terakhir, langkah 9 ya. Itu langkah terakhir itu update bobot dan bias. Dengan cara bobot baru sama dengan bobot lama, W-nya itu bobot rumusnya, terus ditambah AW atau delta bobot. Jadi bias baru sama dengan bias lama ditambah delta bias. Maka hasil update inilah yang akan dipakai pada iterasi berikutnya, dan proses ini yang membuat jaringan belajar ya. Nilai lama, nilai baru. Ini hasilnya. Coba kita lihat rekasannya. Nah, jumlah delta 2, learning rate 19, neuron tersembunyi 3, FS 2. Maka bobot akhirnya itu input ke hiddennya itu ada ini. Jadi kesimpulannya itu simulasi perhitungan batch processing telah selesai. Anda telah melihat secara detail bagaimana JST belajar melalui proses feed forward dan backpropagation, termasuk perhitungan error, delta, gradient, dan pembaruan bobot. Bobot akhir yang ditampilkan di atas adalah hasil pembelajaran dari data yang diberikan, yaitu NIM, ya, data NIM saya sendiri. Dalam praktik nyata,
Proses ini akan diulang berkali-kali hingga error mencapai threshold yang diinginkan. Mungkin cukup segini yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.